Good morning everyone. Welcome back to GMMUN School Batch 6, kelas terakhir. Nah, di kelas yang terakhir ini kita akan bahas tentang sesuai materi yang udah gue share di WhatsApp group tentang draft resolution dan sedikit tentang working paper. Nah, apa sih bedanya? Terus bedanya sama position paper tuh apa, fungsinya apa, tujuannya apa, bedanya di mana? Itu akan kita kulitin ya di hari ini di kelas terakhir selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin makasih juga karena udah nyempetin waktunya dan udah ngumpulin tugas bagi yang mengumpulkan, bagi yang sedang tidak cukup waktu untuk mengumpulkan, nggak apa-apa banget, bisa dikumpulin nanti, atau mungkin mau coba belajar langsung dari PPT-nya aja, no problem banget. Jadi di sini kita seperti biasa selalu gue ulang-ulang, sistemnya fleksibel banget, kita belajar, apa yang mau kalian tahu, kita kasih, gitu ya. Jadi nggak ada paksaan untuk harus gini, harus gini, harus gini, nggak. Kalau kayak gitu silakan ke sekolah ataupun di kuliah, karena sistemnya beda. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Teman-teman bisa ke grup WhatsApp, di situ ada 4 file ya. Pertama itu modul ya, versi yang sedikit lebih lengkap, terus PPT yang sekarang lagi gue share screen, terus ada lampiran annex untuk draft resolution contoh, dan juga contoh lampiran dari working paper yang teman-teman bisa lihat di grup WhatsApp semua. Oke, sekarang tentang drafting dulu. As we know in MUN we are being introduced with at least 3 documents. The first one is position paper, the second one is working paper, and the last one is draft resolution. So these are the 3 documents that you will see a lot in MUN conference, but the second and the third are the ones that you're going to have to draft directly in the MUN. Jadi sesuatu yang kalian bikin saat itu juga, ya. Save for position paper dia dibuatnya sebelum, ya. Di kelas kedua kita udah belajar sebelum MUN-nya dimulai, dan it is an individual assignment for each country. Jadi itu untuk setiap negara masing-masing satu, ya. Nah, untuk 3 dokumen ini yang akan kita bahas itu yang kedua sama ketiga, karena yang ke pertama tuh udah. Kalau working paper, this is a paper that is focused to be processed during the middle of the conference, while the draft resolution is going to be drafted at the end of the conference. So these are 2 different documents that have 2 different formats and structures, and also have different characteristic karena beda-beda isinya. Oke. Nah, pertama kita bahas ini dulu, working paper. Jadi sistemnya nanti gue coba jelasin, terus nanti habis itu baru gue kasih contoh annex-nya. Ya gue share screen juga, gue jelasin kayak gini loh bentuknya, kayak gini loh bentuknya. Gitu ya. Pertama tahu dulu bahwa working paper ini sesuai namanya ya, working. Ya, a paper that is currently in a working process. Jadi masih bukan papernya masih OTW, bukan ya, tapi papernya tuh isinya adalah hal-hal substansi terkait conference yang sifatnya masih ongoing, alias masih diperdebatkan, alias belum mencapai kesepakatan beberapa negara, misalnya gitu. Tapi apakah working paper ini dibuat sendiri layaknya position paper? The answer is no. Ini udah bisa dibuat secara blog maupun secara individu juga bisa. But we are highly recommending all of you to make a blog instead of making it individually. Gitu. Kenapa? Karena it will be easier for you nanti untuk punya blog lagi di draft resolution. Karena draft resolution you're gonna have to invite other countries and you cannot act alone. Gitu. Apa isinya? It consists of your solutions, but mostly solutions coming from your blog's member. Dalam hal ini ada beberapa negara tergabung dalam satu blog yang sama, and those countries are gonna have to contribute their solution and making it into one working paper yang sama. Gitu ya. So bukan individual assignment, but does this mean that there will be more than one working paper? The answer is yes. There will be more than one working papers, dan biasanya working paper ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan draft resolution. Why would that be the reason? Karena draft resolution itu biasanya dibatasin sama chair jumlahnya, misalkan maksimal 2, maksimal 3. Sehingga mau nggak mau kan ada 3 blok, ya. Nggak mungkin ada 4 blok. Kalau ada 4 blok dan cuma ada 3 DR, maka salah satu bloknya harus merge gitu kan sama blok yang lain dalam satu DR yang sama. Konsepnya gitu ya. But for working paper, not only that you can make it individually, you can also make it with several countries as well. And it is not limited to the amount of working papers. How many working papers that have to be submitted itu nggak ada limitnya sama sekali by the chair.
gitu ya. So it can be 5, it can be 7, it can be even more than that, especially if the council is big, ya. Kalau councilnya gede, maka there's a bigger possibility that working papers are going to be a lot, gitu. Nah, itu yang pertama ya. Terus kata keduanya di kalimat yang pertama nih briefly, jadi nggak perlu panjang-panjang. Nanti ada contohnya kita coba kasih tahu. Itu cuman buat ngasih tahu, so far kita bahas ini gitu, ya. Jadi nggak perlu dibahas we are going to talk about this as well, we're going to talk about this as well, itu nggak usah. Ya. Kedua, there is no exact format and structure. Kenapa gitu, Kak? Karena emang nggak ada. Kalau gitu, formatnya apa dong? Nggak ada yang nanya gitu ya. Jawabannya adalah, formatnya it can be anything. It can be dokumen, ya, PowerPoint, presentasi, atau video, atau infografis, atau poster, silakan. Nggak ada limit. When I was in Singapore MUN 2018, waktu di Singapura gue pernah ikut MUN di tahun 2018, dan gue sama blog gue itu bikin PowerPoint, bikin working papernya in the form of PowerPoint, dan itu boleh. Cuman 2 slide. Kenapa kita mikir pakai PowerPoint? Karena kalau pakai dokumen, pertama boring, ya. Kedua, nggak gampang paham karena stylenya itu dokumen, sehingga harus dibaca dari atas sampai bawah. Sedangkan span of attention orang kan beda-beda. Kita mikirnya kalau disimplify pakai presentasi it will be easier gitu. Apalagi mengingat working paper ini bisa pakai dalam bentuk PowerPoint gitu kan. Why not gitu. Kecuali draft resolution yang formatnya tuh udah ditentuin harus dokumen. Nggak bisa video, nggak bisa essay, nggak bisa apa. Gitu ya. 3, you don't need to present it, you just need to discuss it later on. Jadi untuk working paper ini dia nggak perlu teman-teman presentasikan di depan, ya. Itu cukup draft resolution aja. Tapi bisa didiscuss dalam bentuk moderated caucus. Jadi kan kalau kita kan biasanya delegate of Indonesia would like to propose a moderated caucus for 10 minutes total time with 1 minute speaking time each to talk about the root cause of the problem. Kan biasa gitu ya. Cuman nanti root cause-nya nih topik judul akhirnya kita ganti to talk about working paper 1.1. Itu bisa, tapi formatnya masih dalam bentuk moderated caucus. Gitu. Jadi discuss-nya bukan discuss draft resolution yang bisa Q&A langsung ada waktu tersendiri, enggak. Ini dalam bentuknya masih moderated caucus. Dan biasanya chair itu nggak ngasih waktu buat kita baca ya, dalam artian kita bacanya along the way aja gitu sambil kita discuss sambil kalian baca. However ada juga yang dibacain ya, ada juga yang dipresentasikan tapi nggak dibacain. Gitu biasanya ditampilin di depan. You have like 3 minutes to read the whole working paper, and once done we will have a moderated caucus after that. Gitu ya. Itu buat working paper. Again, the regulations vary from one MUN to another. Jadi you have to make sure to the chair and also to the organizer on what procedure that they're using in terms of presenting the working paper gitu. Because it's going to be quite different even in one country. Jadi bisa aja di Indonesia tuh MUN in Jakarta and MUN in Jogja, for example, they have different procedures on this. So better make sure, karena biasanya nggak semuanya diatur di ROP ya, Rules of Procedure kan kita dikasih itu biasanya. Tapi biasanya itu ada beberapa praktik-praktik MUN yang nggak semuanya diatur di situ. So you're gonna have to ask practically to the chair atau di organizernya, Kak, ini working papernya di present nggak ya? Kalau di present maksimal orangnya berapa ya? Terus siapa aja yang bisa dan sebagainya. You can ask directly to the chair atau ke organizernya. I would say to the chair aja karena chair itu the one that has the discretion to decide what kind of procedures that they're going to use. Gitu ya. Itu working paper. Oke, sebelum gue kesini, gue mau share screen working papernya dulu aja karena menurut gue itu yang lebih gampang dipahami ya. Teman-teman bisa lihat di share screen kalian, di layar kalian. Nah, ini contoh working paper yang dibuat di UNHRC, Human Rights Council, dengan topik Cameroon Human Catastrophe. Signatorisnya ada India, South Africa, dan sebagainya. Ingat di sini kalau di working paper, we don't have a sponsor, we only have signatories. Kenapa? Karena signatories ataupun sponsors, they're only going to be used in draft resolution. Dan working paper ini juga belum menampilkan siapa-siapa aja yang paling berkontribusi, dalam artian emang ini paper di working process gitu, so we don't need a sponsor gitu, because no one is sponsoring this, it's only a working paper
yang fungsinya itu cuma buat kasih tahu bahwa we have agreed on this gitu kan so far briefly gitu. Jadi there's no need to have a sponsor on the working paper. Nah, ini kalau kita lihat kan, as I said earlier, there is no exact format, no exact structure, so you can put any kind of format that you want. Kalau misalkan si working paper ini dia pakainya pertama tuh keywords. Dia ngasih tahu bahwa ada beberapa kata kunci yang perlu kita telusuri nih, perlu kita tahu, perlu kita aware when we're reading this working paper. Ada human rights violation, Anglophone and Francophone communities, ada Cameroon national government, ada international cooperations, dan yang terakhir ada international human right law compliance. Nah, keyword-keyword ini akan bikin kita aware dengan strukturnya kan. Oh, mostly ini ada pelanggaran HAM nih, dan ada involvement dari Cameroon National Government. Gitu. Jadi kita bisa expect dari situ. Nah, ini baru yang kedua, dia naruhnya guided by. Maksudnya apa sih, Kak? Guided by ini adalah ada beberapa dokumen yang berpengaruh nih, atau ada dokumen yang berkaitan nih sama topik yang akan dibahas di working paper ini. Sehingga perlu ditaruh juga biar ada gambaran. Si penulis dia naruh United Nations Charter, ya, Universal Declaration of Human Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, terus ada International Covenant on Civil and Political Rights and its protocols, dan yang terakhir mereka naruh Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Nah, di sini lima-limanya ini dokumen yang menurut penulis itu berkaitan dan relevan dengan masalah yang ada gitu, sehingga there has to be a necessity to put all of these documents in the working paper, karena nanti mungkin bantu share juga buat paham, oh nanti di working papernya itu these guys are going to most likely talk about this gitu kan, jadi lebih gampang. Nah, di sini mereka juga naruh pressing matters atau problem yang utamanya tuh apa aja sih gitu kan. Terus mereka juga baru naruh key solution di sini. Apa aja kok solutionnya? Menurut mereka perlu ada emphasis on the role of Cameroon national government, NGO, UN, and other stakeholders involved. Ya, terus mereka berpendapat perlu juga nih ada humanitarian assistance for Cameroon, ya, national and international mediation on Anglophone crisis, dan mereka juga yakin bahwa solusi yang terbaik salah satunya juga adalah independent international fact-finding mission, gitu ya. Nah, ini semua ya, ini akan jadi solusi yang kepake di draft resolution mereka nanti. However, mereka cuma naruh intinya aja dulu. Kayak misalkan nih, humanitarian assistance to Cameroon, become coordination platform, scope-nya apa. Cuman ini kan sebatas ini aja, ya. Nggak dijelasin lagi coordination platform to distribute to Cameroon itu siapa aja nanti yang ngasih assistance-nya. Ini kan platform doang, nanti siapa aja. Itu kan nggak dijelasin ya di sini. Terus ada scope of assistance, ada food security, shelter, education. Bedanya shelter sama protection tuh apa, ya. Bedanya health sama water sanitation tuh nanti gimana. Ini kan nggak ada penjelasannya nih. Itu semua dijelasin di draft resolution. So, no need to worry about the details of working paper karena emang you don't need to be that specific when it comes to working paper, so that you can only, well, you must only put the most important points in the working paper. Gitu ya. Terus ini ke bawah-bawahnya dia penjelasan masing-masing solusi dari yang sudah dikasih di scope di awal. So, this is an example of working paper, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di contoh yang udah kita share di WhatsApp group, but in the meantime kita coba buat balik lagi ke PPT. Oh ya, semuanya, pertama I would like to apologize untuk WhatsApp, gue coba bales abis kelas ini, ya. Udah masuk beberapa, cuman belum gue baca aja, but I will reply after this class karena biar kalian sekalian paham dulu juga, ya. Terus, oke, do's and don'ts. Do's and don'ts ini dia berkaitan sama apa yang perlu kalian perhatikan, ya, dalam menulis working paper. Untuk konteks do's and don'ts, yang pertama adalah kalian baiknya ada blog, ya, ada blog, dan harusnya kalian itu jangan ngirim sendiri-sendiri, gitu ya. Terus yang kedua, highlight only the most important points. Jadi yang penting-penting dan relevan aja yang perlu kalian kasih tahu di dalam working paper kalian dan saat discuss-nya nanti, gitu ya. Kedua, ada too much details, jangan terlalu banyak too much details karena emang nggak perlu detail-detail banget.
Ya, ini tuh working paper tuh tempatnya buat kalian tuh naruh yang umum-umum aja. Diibaratin GSL versi tertulis lah gitu. Nah ini tempatnya kalian buat naruh. Sejauh ini kita udah bahas ini loh Kak. Sejauh ini kita udah ngomongin ini loh gitu. Jadi oh ya nggak apa-apa Sesha, nggak apa-apa. Yang sinyalnya lagi broken dan mau restart wifi lagi, boleh restart wifi-nya atau internetnya, nanti masuk lagi no problem. Kita ada admin yang standby di Zoom. Terakhir ada already in DR format ya. Ini don't, kenapa? Karena sebaiknya kalau kalian bikinnya langsung dalam bentuk DR, itu nanti dicurigain sama chairnya, and that's not a good sign. Gitu, karena baiknya yang namanya kita bikin working paper, it should be a paper in the working process, seperti yang gue bilang sebelumnya kan. Kalau misalkan working paper kita udah detail banget dan lengkap, then we would question, how did you manage to make a full furnished working paper gitu ya, when we're only debating several points only gitu kan. Kita baru ngomongin beberapa hal aja kok lu udah naruh beberapa hal yang belum dibahas. What's happening here? Gitu kan. Nanti cara kalau udah curiga, then they can assume and conclude that you made this working paper at home instead of in the conference. Dan itu bahaya. Karena MUN strictly prohibit that kind of practice, di mana yang namanya working paper, DR, itu dibikinnya in the conference. Yang dibikin sebelum conference itu adalah position paper yang emang harus dibikin sebelum conference. Kalau position paper dibuatnya pas conference, itu malah ngaco. Kenapa? Karena dikumpulinnya kan sebelum conference. Jangan dibuat pas lagi conference gitu. Nah, for working paper and draft resolution, dia peraturannya kayak gitu. Emang harus dibuat di saat itu juga, dan emang tantangannya di situ. Can you make a good paper, ya, mau working maupun draft resolution, in the middle of the conference from zero, ya, and involving a lot of delegates who have different points of view. Gitu ya, itu tuh menarik banget. Jadi bisa nggak ya kita bikin paper yang kayak tadi 5 halaman dalam waktu yang singkat, di tengah-tengah conference dan saat berhadapan dengan negara-negara satu tim yang mungkin ada beda pendapat. Tantangannya di situ. Negosiasi, kepemimpinan, ya, kemampuan meredakan konflik, ya, kemampuan menjadi penengah, ya, kemampuan menulis, mengetik cepat, kemampuan nalar, analisis, itu semua kepake tuh. Yang namanya kita kumpul nih sama 15 orang nih, misalkan kumpul nih kita nih. Kita mau bikin paper nih, satu paper untuk kita semua, dan kita nih pendapatnya nih harus masuk semua nih. Gimana caranya biar semuanya masuk tanpa saling bertentangan? Karena kan nggak mungkin misalkan solusinya satu pengen vaksin, dua pengen nggak mau ada vaksin, kan nggak mungkin disatuin dalam paper yang sama kan. Can you manage to make sure that dua-duanya itu pendapatnya terdengar, tapi di papernya itu tetap konsisten gitu apa yang mau ditampilin. Nah ini biasanya challenge-nya di situ, dan this is where you should learn ya, in MUN of all the sessions yang ada, negotiation is the best place for you to practice that capabilities gitu. Kalau cuma speech, kalau cuma nulis itu mah ya other competitions can offer you that opportunity kan. But MUN dia nawarin hal yang lain juga yang gak ditemuin di lomba-lomba lain, yakni we actually have to cooperate with the other delegates, quote unquote our competitors, dan ya selain harus kerjasama, we have to compete with them as well gitu. Kita juga bersaing sama mereka, which is unique menurut gue, karena biasanya in competitions you don't need to cooperate with your competitors, right? But in MUN you're gonna have to cooperate with your competitors, dan itu tantangannya di situ. Bisa nggak ya kita sebagai seseorang yang beda pendapat and we have our own objective in this competition, can we cooperate? Can we have a shared agreement? Can we have a mutual agreement? Itu kan jadi question yang harus kita jawab ya. Nah ini do's and don'ts on working paper. That's why the second don'ts in working paper adalah don't make a DR format already. Gitu, karena kita coba untuk belajar di situ. Oke, any question? Lumayan panjang ya buat working paper. Hopefully we have time for draft resolution. Enggak deh, masih ada kok, masih lama. Oke. If not, I'm gonna continue to the next slide. Nah, draft resolution. Dia ini adalah output dari conference kalian. Mau 2 hari, 3 hari, atau ada yang sehari bahkan. Ini adalah output atau hasil akhir dari conference kalian. Ya,
You and your blog are going to need to write the resolution comprehensively, and there will be an exact format and structure that you must follow. Jadi ada struktur dan format yang baku ya, yang harus diturutin, yang harus diberlakukan untuk kalian-kalian nanti saat bikin draft resolution. So you cannot make it in a PowerPoint, you cannot make it into a video graphic, you cannot make it into a poster. Ada exact format dan juga structure-nya. Nah, untuk structure seperti ini. Abis ini gue akan share screen contohnya. Ada heading, ada body. Ini di pikiran kalian dulu ya. Nanti kita kasih contohnya. UN Council sama logo di atas. Ya. DR number. Ya. DR-nya nomor 1 kan, nomor 2 ini tanya aja ke chair berapa. List of sponsors and also signatories. Ya. Ini sponsor yang gue bilang. Mereka yang aktif buat signatories itu biasanya mereka support team aja. Gitu ya. Body-nya ada preambulatory, ada operative clauses. Bedanya apa? Kita coba lihat langsung di contohnya. Nah, buat contoh draft resolution, dia ini versinya udah kelihatan kayak dokumen PBB benar, gitu. Which is actually yes, gitu. Karena emang kita mencoba untuk belajar itu. Gitu. Nah, di sini, ya teman-teman bisa lihat ada tulisan General Assembly. Ini kayak kop PBB benar ini, ya. Ada nomornya, ya. Tapi yang dimaksud DR number tuh bukan yang AHRC ini, bukan ya. Tapi yang ini, Draft Resolution 1.1. Kak, tim aku 1.1 apa 1.2 ya? Itu tanya aja ke chair karena mereka yang nentuin. Ya. Terus ada Council, UN Human Rights Council. Ini adalah council yang ngeluarin resolusi ini gitu. Kak, berarti PBB bisa ngeluarin resolusi dari beda-beda council dong? Jawabannya bisa banget. Bisa dari UNHRC, bisa dari UN General Assembly, bisa dari UN Security Council. Nah, nanti kalau beda council, beda lagi kopnya tuh. Ya, kopnya beda. Terus signatories sama sponsor. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Terus terakhir ada topik Cameroon Human Catastrophe. Nah, saat dibuka, itu tulisan pertamanya adalah Human Rights Council, digaris miringin, terus kasih koma di ujung. Kenapa? Karena resolusi ini kan seakan-akan UNHRC yang berbicara. Ya, jadi UNHRC ditaruh dulu di atas. Jadi seakan-akan tuh semua perkataan di bawah ini tuh keluarnya dari mulutnya UNHRC, bukan dari negara manapun. Ya, karena ini perwakilannya udah diwakili ke UNHRC. Terus Kak, kenapa ada guided by, kenapa ada recalling, reaffirming? Nah, ini yang kita tadi sebut di structure-nya sebagai preambulatory clauses, alias klausul-klausul pembuka yang sifatnya itu menjadi dasar pertimbangan bagi solusi yang nanti mau ditawarin. Kan resolusi ini kan hadir untuk memberikan solusi ya. Nah, solusi ini kan diberikan karena ada masalah. Masalah ini perlu dikasih solusi karena apa pertimbangannya. Nah, itu tugasnya preambulatory clauses. Gitu ya. Jadi ada solusi itu yang operatif ya. Operatif itu kan artinya kan klausul yang bisa dikerjakan saat itu juga operatif, punya sifat operatif berarti bisa dijadikan sebagai solusi. Sedangkan preambulatory itu ya dia bukan solusi, bukan action, bukan rencana, tapi dia itu alasan-alasan ya preambulatory clauses yang ngasih tahu dasar pertimbangan kenapa masalah ini tuh perlu dikasih solusi ini. Kan gitu kan. Sekarang teman-teman coba baca deh yang pertama. Guided by the Charter of the UN Declaration of Human Rights, and the International Covenants on Human Rights, and also other human rights instruments. Ini kan nggak memecahkan masalah ya. Misalkan ada catastrophe, ya ada krisis kemanusiaan di Cameroon. Terus dia bilang gini, mengacu pada pedoman yang ada di Statuta PBB, Deklarasi HAM, Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional terkait hak asasi manusia, dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Ini kan nggak menjawab masalah. Apa coba yang dijawab? Dia cuma bilang mengacu pada dokumen-dokumen ini. Padahal dokumen-dokumen ini juga dia nggak nawarin solusi. Dia cuma bilang everyone has the right over something, tapi they don't provide a solution tentang what will happen if one's rights is violated. Gitu kan? Ini kan nggak ada di sini. Karena itu perlu adanya resolusi dari General Assembly. Kedua, recalling its mandate in the promotion of universal respect of the protection of human rights, the address of situations on violations of human rights, and also the prevention of human rights violation. Nah, ini dia bilang ya, mengingat kembali mandat dari General Assembly ya. Di its mandate itu its-nya tuh mengacu ke ini General Assembly. Recalling its mandate karena kan dia kan lagi ngomong sendiri kan Human Rights Council recalling its mandate. Ini kan nggak menjawab masalah juga. Dia cuma bilang oke, mengingat kembali mandatnya si UNHRC untuk melindungi HAM. Oke, how would this solve the problem gitu kan? Kan
nggak bisa kita ke korban pelanggaran HAM. Hey, do you know that the UNHRC has a mandate to protect you? Yeah, you should know that. Terus apa? They're still violated. Yeah, they cannot. They still cannot be protected from the violation. You cannot solve a problem just by saying that a certain council in UN has a mandate to protect you. Gitu ya. Itu jadi nggak bisa serta-merta langsung menjawab masalah yang ada. However, solusi yang ada bisa dijadikan pertimbangannya melalui klausul-klausul ini. Gitu ya. Bentuknya bisa reaffirm, bisa bisa gerund atau ing, bisa juga passive adjective kayak gini, guided by, ya. Bisa juga fully aware of, itu juga bisa, ya. Tapi mostly kita pakainya yang ing sama yang concerned by. Adjective biasanya bentuknya dikit ya. Kalau nggak aware, confident, ya itu nanti ada listnya, nanti kita tampilin juga. Nah, setelah yang ing ini, yang ujungnya koma nih, ya, kita baru masuk ke operatif yang pakai angka. Nah, pakai angka dan di ujungnya titik koma, bukan koma ya. Terus di depannya itu nggak lagi ing atau pakai ed, tapi pakai present tense biasa ditambah s atau is. Endorses, ya, affirms, dan dia di garis bawah, nggak di garis miring. Kalau yang preempt di garis miring, kalau operatif di garis bawah. Yang nomor-nomor ini dia itu kurang lebih ibarat pasal ya teman-teman. Ibarat pasal yang ngasih tahu solusi-solusi terhadap masalah di atas gitu kan. Bahwa terdapat beberapa aksi yang bisa dipakai nih sama resolusi ini yang bisa dijadikan sebagai solusi. Contoh, endorses the implementation of Serial Cameroon Peace Plan as a collaborative framework to resolve the issues that has systematic mechanism which could be elaborated as follow. Nah, ini tuh ngasih tahu bahwa masalah yang ada tuh bisa di-solve loh sama si Cameroon Peace Plan ini. Karena dia ini collaborative framework yang akan memecahkan masalah yang sistematik ini. Gitu. Terus di bawah-bawahnya jelasin lagi ya. Misalkan endorses the establishment of humanitarian assistance to Cameroon ya as the coordination and management program of humanitarian assistance. Ini dijelasin terus sampai bawah ya selengkap-lengkapnya. Assistance-nya dari mana nih, sumber keuangannya dari apa, non-financial-nya dari mana gitu kan. Jelasin selengkap-lengkapnya dan bentuknya masih dalam bentuk angka 6 ya. Kalau bercabang tinggal di tab ke bawah ya, enter terus pencet tab, nanti dia otomatis jadi huruf A. Kalau menurut kalian saat nulis huruf A ini kayaknya kita masih perlu sub-sub poin lagi deh. Seperti biasa, enter lagi, tab lagi, ntar dia jadi angka Romawi 1, 2, 3. Ya. Itu buat contoh draft resolution ya. Ini ada 10 halaman. Mungkin ada yang mikir, Kak, kok banyak banget gitu. Percaya sama gua, ini nggak banyak karena kalian bikinnya ber-15, ber-20. Dan kalau satu orang ngasih kontribusi satu halaman aja, itu udah 15 kan. Dan mostly kejadiannya adalah nggak mungkin satu orang tuh satu halaman doang. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 5. Nanti dipotong-potong lagi dari situ gitu. Dan tantangannya di situ, bisa nggak ya kita meyakinkan orang untuk melepaskan pendapat dia yang ini ya dengan alasan yang bisa kita yakin mereka tuh apa gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Dan bisa nggak ya kita sabar gitu ya. Misalkan lawan berpendapat pendapat kita tuh kurang perlu nih di bagian ini gitu kan, sehingga kita dihapus nih pendapatnya. Itu bisa nggak ya kayak gitu? Dan kalau misalkan bisa, kita bisa nggak ya berargumen balik ya mempertahankan hal tersebut. Nah, itu akan jadi pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri nanti saat ikut MUN ya. Bisa nggak kalian memanage emotion kalian dan memprioritaskan kepentingan kelompok, dalam hal ini blok gitu ya. Ini contoh-contohnya, silakan dibaca di grup WhatsApp, udah gue kirim. Dan as always, kalau ada yang mau nanya di unmute aja atau dikirim ke Zoom chat box, mumpung ini kelas terakhir ya, kelas terakhir, dan setelah ini kita nggak akan ada kelas lagi. So I will highly recommend all of you untuk nanya sebanyak-banyaknya, karena after this I will not be replying to all of you secepat yang kemarin-kemarin. Why? Karena I have another class to teach. Ya, jadi kan sistemnya itu kan kelasnya banyak ya. Dan kalian tuh satu dari beberapa kelas yang ada gitu. So if you wanna ask a question, you can do it now, you can do it after this class, but make sure that the question is sesuatu yang kalian emang nggak tahu gitu. Jangan yang udah tahu gitu ya.
But kalau udah tahu tapi pengen ngeyakinin diri sendiri dan pengen nanya ya it's okay juga gitu. Ask anything, ya ask anything dan I will be standing by to answer your question. Oke, ini contohnya sudah. Kita balik lagi ke PowerPoint yang sebelumnya. Any question, teman-teman kalau ada pengen ada pertanyaan boleh langsung. Nah, oke, ini preambulatory clauses. Ini judulnya gue halangin bentar ya. Yang pertama adalah opening of resolution. Jadi preambulatory itu kan artinya preambul. Baca deh UUD 45, itu tulisannya itu preambul. Atau bahasa Arabnya mukodimah, pembukaan. Gitu kan. Preambul tuh sifatnya untuk ngasih tahu kenapa sesuatu tuh harus ada gitu kan. Contoh, bahwa sesungguhnya ini di UUD 45 ya, bahwa sesungguhnya penjajahan itu harus dihapuskan gitu kan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kan paragraf pertama gitu ya. Itu tuh ngasih tahu bahwa Indonesia ini kan dulu dijajah. Padahal Indonesia ini punya hak buat merdeka gitu kan. Dan penjajahan di dunia itu harus dihapuskan karena nggak sesuai sama pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, berdasarkan pendapat pertimbangan ini, kita tuh perlu bikin negara. Ya, dalam tahun 45 dulu ya. Kita bikin negara karena kita emang punya hak buat bernegara gitu kan. Kita punya hak untuk tidak ditindas, tidak dijajah, dan negara lain juga harusnya tidak melakukan penjajahan kan gitu. Sehingga kita harus merdeka sebagai Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pasal 1, pasal 2, pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum dan sebagainya, itu kita kasih pertimbangan dulu kan di awal. PBB juga kayak gitu. Dalam bikin resolusi, kita bikin opening of the resolution dulu. Yang bentuknya tadi, ing tadi, recalling, ya, atau yang ED tadi, alarmed by, guided by, ya. Itu buat ngasih tahu bahwa krisis kemanusiaan di Kamerun tadi itu harus ditangani karena pertimbangan ini. Karena kita punya charter PBB yang bilang kita tuh harus melindungi HAM, kita harus ini. Konsepnya kayak gitu, ya. Jadi sebelum masuk ke solusi, ya kita jelasin dulu kenapa bisa ada masalah ini in the first place and why do we have to solve that problem using this resolution gitu. Terus ada consist the background and legal basis. Ini yang tadi ya legal basis itu yang tadi charter, international covenant, treaty dan sebagainya. Kalau yang legal background ya atau background secara umum itu yang tadi ya bahwa kita ada perlindungan HAM yang harus kita lakukan, kita punya mandat sebagai council tuh untuk melindungi korban HAM dan sebagainya. Semuanya tuh ditaruh di preambulatory clauses. Gitu ya. Oke. Terus, nah ini yang contoh-contohnya. Bentar, gue mengecilkan diri dulu biar tidak menghalangi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari phrases yang kalian lihat di awal tadi ya. Yang ada affirming, ada recalling. Ini teman-teman silakan dibaca dan gak usah dihafalin. Yang gak usah dihafalin karena nanti pasti otomatis tuh belajar sendiri gitu kan. Oh, gue perlu expecting, gue perlu pakai emphasizing, kapan sih gue pakai realizing gitu kan. Karena ini kan phrases yang berbeda teman-teman ya. Jangan dianggap semuanya ini sama, kalian tinggal pilih kayak lagi beli sesuatu di toko, jangan. Tapi sesuaiin sama pertimbangan yang mau kalian bawa. Kalau misalkan reaffirming, misalkan ya sebelah kanan reaffirming, berarti kan kita ingin menekankan sesuatu kembali. Ya, sesuatu yang udah dianggap benar, kita pengen tekanin lagi bahwa ini tuh emang benar gitu loh, reaffirming kan, memberikan validasi kembali terhadap sesuatu. Tapi kalau misalkan apa nih? Confident that human rights violation should not be tolerated misalkan gitu. Meyakini bahwa pelanggaran HAM tuh nggak boleh ditoleransikan gitu kan. Itu kan beda ya, reaffirming sama confident. Kalau confident itu dia berusaha ngasih tahu bahwa ada loh nih keyakinan ya terhadap negara-negara di Council ini yang bilang bahwa mereka-mereka itu tuh udah setuju dan sepakat dan yakin bahwa pelanggaran HAM tuh nggak boleh di sini gitu. Jadi phrasesnya disesuaikan ya, kapan pakai yang having adopted, kapan pakai yang observing, kapan pakai yang keeping in mind, itu semuanya disesuaikan sama konteks pertimbangan yang mau kalian tulis. Oh, kalau aku lagi pengen ngasih tahu nih Kak, bahwa ada sesuatu yang pengen kita apresiasikan, bisa tuh pakai expressing its appreciation, misalkan expressing its appreciation towards all member states for the collaborative cooperation
in managing the human catastrophe in Cameroon. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak harus selamanya itu dasar hukum gitu ya, tapi bisa juga background, apa sih yang udah terjadi, apa sih yang udah sedang berlangsung dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh phrasesnya ya, buat preambulatory phrases. Jangan kebalik ya, preambulatory sama operative beda, fungsinya pun beda. Nah, ini operative clause. Kalau tadi preamp, ini operative. Kalau operative itu esensi utamanya tuh di DR tuh operative ya. Dia ini pedangnya ya. Ibarat kita mau perang, preambulator itu ziarahnya. Bener ya, baju apa namanya tuh yang armor, bahasa Indonesia apa gue lupa. Pokoknya baju-baju pelindung kita perang ya, baju pelindung kita perang itu baru preambulatornya aja. Ya, preambulatornya aja. Kalau misalkan pedangnya, senjatanya itu tuh operative clause. Karena dia itu yang memecahkan masalah nih, ada musuh di depan, yang bisa melawan musuh tersebut adalah pedang kita. Bukan baju kita, armor kita, pelindung kita, bukan, tapi pedang kita ataupun senjata-senjata lainnya. Ya. Terus yang ketiga, dia ini merepresentasikan ide resolusi kita dan dia bentuknya verb one. Ya. Verb one berarti yang tadi nggak pakai ing, nggak pakai ed, dia present tense yang ditambah s atau is. Ya. Endorses the implementation of apa dan sebagainya. Gitu ya. Itu contoh operative clauses buat di draft resolution. Nah, ini contoh sampel-sampelnya yang tadi udah gue tampilin di awal juga ya. Kita udah lihat contoh working paper, kita udah lihat contoh draft resolution. Nah, ini adalah phrases-phrases yang biasanya dipakai di operative. Ya, ada accepts, draws the attention, notes, ya, recommends, ya, expresses its hope, further reminds, further recommends, gitu ya. Kak, kapan sih kita pakai further gitu, Kak? Tadi kayaknya kita belum bahas itu ya. Jadi further tuh dipakai kalau misalkan nomor 2 nih kita udah pakai considers. Terus di poin ketiga kita tuh ngerasa kayaknya gue perlu naruh consider lagi deh. Tapi karena nggak bisa gue satuin di nomor 2 karena idenya berbeda, itu bisa nggak ya? Jawabannya bisa. Ya, dengan catatan ditambah kata further. Further considers that violations in Cameroon should be mitigated by doing A, B, C, D, itu juga bisa, gitu ya. Jadi pakai further kalau misalkan di poin sebelumnya itu katanya sama. Kalau misalkan katanya beda, further nggak usah dipakai. Karena further itu cuman kalau misalkan dipakai 2 kali. Kak, kalau setelah further mau pakai kata yang sama lagi, pakai further lagi nggak? Pakai lagi. Jadi considers, further considers, further considers. Gitu. Tapi jangan sampai akhir further semua, tapi pakai yang lain juga. Diversifikasi aja, dibuat berbeda aja gitu kan. Nanti kalimatnya diatur sedemikian rupa biar bisa pakai phrases yang lain. Oke, sama tadi gue mau nambahin ini tentang subclause ya. Maksimal kayak gimana, Kak? Kan setelah angka 5 nih misalkan. Kita masih bisa pakai ABCD. Terus di masing-masing ABCD itu kita bisa tambah lagi Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Itu batasnya sampai kapan, Kak? Sebenarnya nggak ada format pastinya ya, cuman gue bakal bilang kalau bisa mentok di Romawi aja ya, sub-clause ya. Ini saya ingat gue ya waktu gue training, sub-clause itu terakhir. Jadi 6 A Romawi. Nah, Romawi ini yang terakhir. Setelah Romawi kalau misalkan ada lagi poin-poin kecil tuh nggak boleh. Jadi sub-clause sampai sub-clause aja. Jangan sub-clause yang keempat itu jangan. Gitu ya. Jadi clause itu kan poin pertama ya, poin utamanya yang angka, sub-clause yang huruf, sub-clause yang Romawi. Nah, sub-clause yang keempat ini nggak boleh. Jadi terakhir tuh mentok di 3. Kenapa, Kak, kayak gitu? Karena biar nggak berantakan. Dan emang bahkan normalnya di resolusi EUN asli kalau kalian mau lihat ya, itu tuh bahkan nggak ada poin-poin sebenarnya. Nah, ini gue coba kasih contohnya. Gue coba kasih contoh UN resolution ya yang asli. Kalau ini kan MUN. Nah, ini gue coba kirim di grup ya. Nah, itu teman-teman bisa klik di situ ya. Teman-teman bisa lihat contoh dari resolusi PBB itu sesimpel apa. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di grup dan udah kalian pencet, itu tuh bahkan di tahun 50 tuh resolusi itu kayak cuma 1 halaman setengahnya, bahkan ya. Setengahnya doang dan sangat-sangat umum. Kenapa sih, Kak, resolusi PBB kok umum banget gitu? Kenapa nggak kayak undang-undang aja kayak Cipta Kerja itu kan banyak gitu?
Jawabannya adalah karena satu, resolusi di PBB, kecuali yang Dewan Keamanan ya, semua resolusi PBB itu sifatnya nggak bisa dipaksakan, gitu. Nggak bisa dipaksakan dan jangan nggak jelek. Oke. Dan dia itu, makasih Fer. Dan dia itu, tadi gue mau ngomong apa ya? Oh ini, resolusi PBB itu dia tidak bisa legally binding dan tidak bisa di-enforceable. Tidak bisa di-enforce secara paksa. Alias sifatnya rekomendasi. Kalau sifatnya rekomendasi berarti, ya udah, ini gue punya saran ya dari PBB, gue punya saran buat lu pada, silakan diambil, silakan enggak. PBB itu kayak gitu. Jadi resolusinya tuh nggak wajib dipatuhi sama negara anggota. Tapi kalau resolusi yang dikeluarkan sama Dewan Keamanan PBB, UN Security Council, itu legally binding. Alias bisa mengikat secara hukum, dan kalau misalkan tidak dipatuhi, bisa dikenakan sanksi bagi negara yang bersangkutan. Gitu ya. Sanksinya apa itu diatur sama PBB juga. Ya, jadi gitu. Bedanya tuh ada resolusi yang sifatnya rekomendasi, ada sifatnya yang memaksa. Sama di Indonesia juga gitu. Ini gue ngejelasin hukum 101 dikit buat kalian semua. Kalau misalkan yang dikeluarin tuh peraturan daerah, misalkan peraturan daerah tentang larangan mudik, atau misalkan peraturan Menteri Perhubungan tentang larangan mudik gitu, itu mengikat secara hukum gitu. Cuman kalau misalkan surat edaran ya, atau instruksi gubernur, instruksi kepala dinas gitu kan, itu nggak bisa mengikat secara hukum serta merta gitu kan, karena dia bentuknya bukan peraturan perundang-undangan kan bahasanya gitu, sehingga tidak mengikat secara abstrak, secara umum ataupun secara terus-menerus gitu. Agak pusing iya, cuman intinya adalah di dalam produk hukum itu ada produk hukum yang sifatnya itu menyarankan, ada produk hukum yang sifatnya bisa dipaksakan. Contohnya apa? Misalkan nyuri mobil ya. Kalau kamu curi mobil orang dan mobilnya itu emang bukan punya kamu bisa dipenjara gitu kan. Meskipun kamu nggak setuju buat dipenjara. Nah, kenapa? Karena kamu melanggar hukum yang bisa dipaksakan, yang bisa mengenakan sanksi ke kamu. Gitu. Kamu menerobos itu, kamu nggak suka, ya, whether you like it or not, you're going to jail. Gitu. Jadi konsepnya kayak gitu, bisa dipaksakan, bisa enggak. Untuk yang kita bahas, mostly dia sifatnya rekomendasi. Kak, kalau sifatnya rekomendasi, kenapa dibikin sih resolusi PBB? Kan jadinya nggak berguna nggak sih? Kalau misalkan nggak bisa dipaksakan, I would say the answer adalah meskipun sifatnya rekomendasi, resolusi PBB ini udah bantu banyak banget ya kegiatan-kegiatan kemanusiaan di berbagai tempat, meskipun produknya cuma resolusi. Kenapa kayak gitu? Karena resolusi pun meskipun sifatnya rekomendasi, dia tetap bisa dijadikan sebagai sumber hukum, atau kita sebutnya soft law. Ya, soft law dalam artian dia bisa dijadikan sebagai pedoman, rujukan dalam berbuat sesuatu. Misalkan COVID nih, Satgas COVID kita nih, ya, dia melihat oh PBB, WHO tuh pernah ngeluarin ini loh, kita jadiin sebagai rujukan yuk. Padahal kan nggak harus diikutin kan WHO, kan kita punya Kementerian Kesehatan sendiri, tapi WHO nih pedomannya nih applicable gitu kan, bagus nih kalau diterapin di Indonesia, ya silahkan dipakai gitu. Jadi nggak selamanya nggak berguna gitu ya. Nah, operatif ini adalah saat di mana resolusinya tuh ngasih actionnya tuh di sini gitu, bukan di preambulatory ya. Jadi meskipun dia tetap resolusi yang sifatnya rekomendasi, tapi operatif nih dia tuh actionnya gitu, kepalanya brandnya, otaknya brainnya tuh di operative phrases gitu ya. Oke, semoga paham. Dan ini again nggak usah diapalin karena emang nanti tuh bisa dimengerti seiring berjalannya waktu. Sama waktu gue awal-awal juga, I didn't try to, mencoba untuk mengingat, ya, remember every single phrase yang ada di depan mata gue sekarang nih di layar kalian. Accept, affirm, terus approve, author, nggak gue apalin sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun gue nggak inget-inget banget gitu. Cuman kalau dibilang disuruh bikin draft resolution, gue langsung inget, oh gue akan pakai emphasize, gue akan pakai recommend, gue akan pakai urges, gue akan pakai endorses dan sebagainya. Itu di kepala tuh udah otomatis aja gitu. Karena I've been doing MUN for quite a time gitu kan. Meskipun terakhir gue jadi delegate tuh tahun lalu September, but still I have it on my head gitu kan, masih ingat dikit lah gitu. Nah itu kalian juga nanti akan kayak gitu kan. Ikut MUN pertama mungkin belum paham banget, tapi MUN kedua udah nyantol, MUN ketiga udah di luar kepala gitu. Itu it's a process yang akan kalian coba ikuti gitu. Kak, tapi bisa nggak ya dalam
satu kesempatan MUN karena aku cuma pengen ikut sekali juga. Can we have that capability? Ya jawabannya bisa banget, who knows kan. But it's going to require a lot of practice, a lot of hours of practice. Jadi emang harus dipraktikkan dan dilatih sesering mungkin gitu. Dan ini applicable nggak cuma di MUN ya, tapi di apapun gitu kan. Mau kita kuliah, mau sekolah, mau belajar, mau apapun. Kalau kalian cuma baca sekilas ya jangan harap ngerti gitu kan. Orang tuh harus spend berhour-hour, berjam-jam untuk memahami sesuatu. Kita baca satu buku selesai aja mungkin kurang puas ya. Kita perlu baca 2 kali biar kita tuh yakin banget bahwa emang udah paham gitu kan terhadap yang udah kita bahas gitu. Nah itu adalah tips aja dari gue untuk biar nggak usah ngapalin phrases ini karena emang banyak banget. Dan ini cuma contoh beberapa aja ya. Masih ada lagi di Google tuh cek aja itu ada banyak banget. Dan ini cuma pedoman aja gitu kan. Bisa aja kok pakai kata-kata yang lain, but mostly kata-kata yang dipakai tuh yang di layar kalian ini. Gitu ya. Oke, any question before kita lanjut ke dua slide terakhir? No? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Karena emang bahannya susah dan semoga kalian emang bisa ngerti ya. I'm really hopeful kalau misalkan nantinya kalian bisa ngerti, ikut MUN, ilmunya kepake, terus kalian jadi jago, terus kalian ajarin lagi nih ke orang. Wah, itu rantai kebaikannya nggak keputus tuh teman-teman. Jadi gua yang udah nggak mungkin ikut MUN lagi, ngajarin ke kalian, ya kalian pakai di MUN, kalian sering ikut MUN, nanti udah pinter, udah jago, kalian ajarin lagi ke orang. Wah, itu sampai sampai kiamat juga nggak berhenti tuh kebaikannya di situ. Jadi try to see this not only for you, tapi juga oh kalau gua ngerti apa yang diomongin Kak Abdur nih gue bisa ajarin lagi nih ke orang nih, sama kayak kita kuliah juga gitu kan. Kalau kita ngerti dari dosennya, oh gue bisa ngajarin ke temen gue yang kurang ngerti nih gitu kan. So it's never stop gitu kan. It's not going to stop. Dan itu jadi ya there's this fulfillment ya, rasa terpenuhi di dalam diri kita yang merasa oh finally I can be bermanfaat ke orang gitu kan. I can be beneficial to orang gitu. Itu fulfillment-nya gede gitu. Cuman aside from that, gak apa-apa. So far kita coba pelajarin dulu satu-satu aja tentang MUN draft resolution. Oke, since we have several minutes left, ini tentang draft resolution. Jadi kalau tadi kan gue bilang working paper itu kan nggak dibahas, nggak nggak dipresentasi dan cuman dibahas doang. Nah kalau di R dia ada presentasinya. Jadi presentasi itu apa? Presentasi itu adalah kita menunjukkan di R kita di layar, kita jelasin, ya, kita bacain ya, dan itu nanti ada waktu tertentunya. Siapa yang bacain biasanya sponsor. Nah sebelum di presentasi kita harus ngajuin motion dulu ya. Chair delegate of Indonesia would like to propose motion to introduce draft resolution. Nah itu biasanya nanti nggak ada total time-nya, nggak ada speaking time-nya, nanti chair yang akan jelasin formatnya gimana ya. Setelah present berapa menit setelah terserah chair, itu nanti baru discuss. Nah discussnya baru balik lagi dalam bentuk moderated caucus yang pakai total time, pakai speaking time dan sebagainya. Setiap blok bisa saling memberikan kritik terhadap draft resolution. Jadi bisa, ya ini intinya ributnya di sini lah ya, berantemnya di sini. So draft resolution 1.2 is not sufficient in order to solve the problem gitu kan. Draft resolution ini is not adequate to solve the crucial issues about this. Nah, itu dijelasin tuh semua di sesi discuss. Terakhir ada vote, ini yang udah kita bahas kemarin di simulation, minimal 2/3 quorum vote yang harus ada, dan urutannya lebih dulu. Ya. Jadi kalau 2/3 doang, tapi dia kalah duluan sama di area yang lain nih, di depan dia yang di vote duluan, ditentuin duluan, dan ternyata udah memenuhi 2/3 juga, maka otomatis yang belakang nih nggak bakal di voting, meskipun dia bisa jadi menang dan suaranya lebih banyak. Karena dia posisinya di belakang, si di area yang depan tuh mau nggak mau disahkan sebagai resolusi yang resmi. Gitu ya. Oke, ini question before, karena ini slide terakhir. Boleh kalau ada yang mau nanya. Itu bahannya udah gue share semua ya di grup, jadi tinggal dilihat-lihat aja. Oke.
Oke, if not, gue jelasin tentang awards. Nah, ini adalah hadiah buat delegasi-delegasi yang maksimal dalam performing di MUN. Gitu. Jadi best delegate nih juara 1, most outstanding itu juara 2, honorable mention juara 3, verbal commendation tuh bahasanya juara harapan ya. Best position paper tuh biasanya paper terbaik. Nah, untuk best position paper, ini ada beberapa chair yang punya kriteria berbeda. Ada yang ngelihat pure dari papernya aja bagus apa enggak. Ada yang ngelihat selain papernya dia akan ngelihat performance kita bagus apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan papernya oke, tapi kok pas MUN biasa aja, nah itu chairnya akan mempertimbangkan untuk nggak ngasih dan akan memilih delegate yang balance gitu. Tapi mostly biasanya dilihat pure dari best position dari papernya aja gitu ya. Kalau verbal commendation biasanya kadang ada 3 verbal commendation, sometimes only 1, sometimes only 2, bahkan sometimes there could be 5, ya tergantung chair. Best delegate, most outstanding, honorable mention biasanya masing-masing 1. Tapi again tidak menutup kemungkinan honorable mention bisa 2, ya. Most outstanding bisa nggak ada, ya itu bisa banget. Jadi chair tuh menilai itu benar-benar holistic ya. Kalau best delegate pasti cuma 1. Ya, I rarely see best delegate ada 2, bahkan nggak ada ya. Karena kan best itu kan terbaik. Jadi normalnya 1 sih, nggak mungkin ada 2. Well, I don't know in the future, but so far I haven't seen MUN yang offer 2 best delegate awards. Karena biasanya yang dibikin 2 tuh most outstanding atau honorable mention atau verbal commendation. Gitu. So ini, oh ya Kak, gimana caranya biar dapat ini gitu kan? Mungkin ada yang nanya kan. Jawabannya adalah by actively participating. Udah itu aja dulu ya. Jangan harap kalian bisa dapat kalau misalkan kalian diem-diem aja gitu. Makanya di awal-awal kelas ya, I forgot di kelas ini atau di kelas lain ada yang bilang, Kak kalau misalkan kita ikut MUN dan diem aja boleh nggak? Gue bingung kan. Ngapain ikut MUN diem aja gitu. Mending nonton YouTube ya, tontonin aja tuh MUN ya kan. Enak, nggak bayar, nggak capek, nggak harus standby gitu kan. Bisa bisa ditonton sambil tiduran juga kan. Jadi kalau MUN-nya udah kalian ikutin ya ngomong aja gitu kan. Kalau kalau salah ngomong juga so what gitu kan. I've been in MUN tuh lebih dari 10 kali dan gue nggak bisa ngitung lagi tuh berapa kali gue ngomong ngawur gitu kan. Alias ngomongnya tuh nggak terstruktur, ngomongnya nggak jelas gitu kan berkali-kali kan. But ya udah itu kan sesuatu yang happen in the past gitu kan, mau diapain lagi juga, itu aja juga lagi belajar kan gitu kan. Kalau kalian pengen langsung bisa tanpa harus melakukan kesalahan, ya nggak bisa gitu kan, harus belajar gitu. Unless kalian punya, I don't know, babi gepet mungkin atau jin gitu kan yang bantu kalian, ya kita nggak bisa gitu. Kita harus latihan from zero gitu sampai akhirnya bisa. Gitu. Jadi praktis aja gitu kan. Nggak apa-apa ikut, ngomong aja gitu kan, mau cuman bentar juga yang penting ngomong ya. We have the bravery, punya keberanian untuk ngomong, itu udah diapresiasi banget terutama bagi chair gitu ya. Karena chair tuh juga, kita sebagai chair juga didorong untuk memastikan para beginner atau yang baru mulai itu tetap bisa aktif gitu. Karena kita nggak mau MUN tuh cuma bisa dinikmatin manfaatnya sama mereka-mereka yang udah jago aja gitu. Tapi juga dari beginner. Karena dari beginner kan nanti akan jadi jago kan, bisa gitu kan. Nggak mungkin orang tuh langsung jago gitu. They must be starting from 0, 1, 2, 3 baru akhirnya jadi jago. Oke, ada question from Gina nih. Kak, aku mau tanya gimana cara kerjanya blog dan gimana cara bikin blog? Dipilih chair atau buat sendiri? Atau anggota sendiri? Ini pertanyaan bagus banget. Jawabannya adalah tidak ditentukan oleh chair. Jadi kalian yang nentuin sendiri mau ngajak semua orang mau temenan sama semua orang, mau temenan sama yang ideologinya sama aja negaranya. Silahkan banget, tapi question-nya adalah apakah negara tersebut mau sama kalian? Nah, itu bukan chair yang nentuin, itu negara masing-masing. Oh, I don't want to be with you because we have different views, atau oh, I don't want to be with you because we have different policies gitu kan. Itu tuh kalian yang tentuin sendiri. Cara kerjanya gimana? I will say naturally. Kalian akan secara natural tuh nge-approach satu-satu gitu kan. Gimana nih kalau kita gabung? Gimana kalau kita gabung gitu kan. Nah, itu prosesnya tuh natural dan nggak kaku ya. Jadi ibaratin kalian ke pesta nih. Siapa sih yang nggak pernah ke pesta gitu kan? Atau nggak usah pesta deh. Kawinan. Ya, kawinan setelah namaste sama pengantinnya kan, kita kan setelah itu kan makan ya. Nah, itu saat kita makan, kita kan ngobrol sama orang yang ada di perkawinan itu kan, di pesta kawinnya.
random kan, nggak kita satu-satu samperin, halo nama gue ini, kenalan dong, kan nggak. Tapi kita tuh nyamperin satu-satu gitu kan. Biasanya bahasa basi dulu kan. Satenya enak ya gitu kan. Atau kamu keponakannya si ini ya gitu kan. Biasa gitu ya. Nah, MUN tuh kurang lebih juga sama gitu kan. Sebelum kita kenal sama negaranya, kita basa-basi dulu. Sebelum kita bahas solusi, bahas isu, bahas yang serius ya, kita basa-basi dulu kan. Hey, do you are you the one that says this? Are you the one that says itu kayak gitu-gitu. Nah, itu diserahkan ke kalian gitu kan, cara memperkenalkan dirinya gimana, cara bikin blognya itu mau gimana, itu benar-benar terserah kalian, dan chair will not moderate that session. Chair itu cuma nentuin yang mau ngomong siapa aja, nanti gue tentuin. Itu chair tuh cuma itu aja sebenarnya. Nah, di luar itu kalian yang menentukan mau temenan sama siapa, mau satu blog sama siapa, itu kalian yang menentukan. Gitu ya. Anggotanya juga sama ya. Makanya ada sponsor, ada signatoris kan. Biasanya sponsor itu dia dalam artian punya kepemimpinan lebih, sehingga mereka yang dipercaya jadi pemimpin dan menentukan cara. Itu ya buat Gina ya. Terus ini dari Ardel. Ada nggak Kak yang dikucilkan karena policy beda sendiri? Jawabannya ada sih ya. I have a friend yang dapat North Korea, bahkan Korea Utara. Dia dapat Korea Utara, isunya nuklir. Waduh, nggak ada yang mau temenan sama dia kan. Karena yang punya nuklir kayak Amerika punya nuklir, Perancis punya nuklir, China punya nuklir, ya UK punya nuklir. Nah, ini mereka-mereka nih ya temenan sendiri kan. Yang mau temenan sama Korea Utara mungkin China, mungkin Russia gitu kan. Sisanya dikucilkan gitu. Tapi temanku ini menang best delegate. Bingung kan? Polisinya beda sendiri tapi dia juara satu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sebeda-bedanya policy dia tidak akan memengaruhi penilaian chair. Gitu. Jadi jangan beranggapan, aduh aku dapat negara jelek banget, aku kayaknya fix kalah deh. Oh, enggak gitu. Kita nggak bakal ngasih negara jelek ya dan langsung bilang oh karena dia dapat jelek dia nggak menang. Nggak bisa gitu, karena nggak adil gitu kan. Kita tuh ngelihat apakah dia bisa memainkan peran negara yang kita anggap jelek itu dengan sangat baik. Jadi kalau dia dapat negara yang jahat nih, misalkan BTW gue pernah dapat, gue negara, gue nggak sebut negaranya, gue dapat negara di Asia Selatan. Ini kayak udah ya. Di Asia Selatan yang terkenal banget sama sarangnya teroris. Di Council UN legal hukum yang bahas teroris. Bayangin berapa banyak orang yang mau temenan sama gue. Bisa dihitung jari, nggak ada. Ada sih beberapa, cuma nggak banyak. But at the end of the conference, alhamdulillah gue dapet best delegate juara satu. Jadi itu nggak ngaruh sama sekali ya. Mau isunya memojokkan kita dan kita negara yang dianggap tidak baik gitu ya. Kalau di MUN itu nggak menutup kemungkinan you still can win awards even the best delegate. Gitu. Jadi apakah akan dikucilkan ya akan gitu kan, namanya juga MUN gitu kan. Tapi it does not necessarily berarti kita nggak akan menang. Gitu buat Ardel. Terus dari Revalida. Kak, kan conference itu biasanya dari pagi sampai malam. Nah, jadi alurnya itu dari awal sampai akhir apa aja, terus sebelum mulai bakal ada simulasi nggak? Jawabannya nggak ada. Simulasi nggak bakal ada. Simulasi itu biasanya di hari Sabtu biasanya. Dan nggak semua MUN ngasih itu. Ya, nggak semua MUN ngasih simulasi. Kadang ada yang langsung, udah kita langsung mulai aja. Jadi harus ditanyain ke panitianya. Terus alurnya apa aja Kak dari awal sampai akhir? Alurnya yang di pertemuan pertama kita ya, teman-teman bisa buka lagi PowerPoint yang pertama. Kalau emang expired, kasih tau gue aja, nanti gue kirim lagi. Itu ada flow dari absen sampai voting. Roll call sampai voting. Nah, alurnya gimana? Dia itu disesuaikan sama setiap harinya. Misalkan kalau kita chairnya merasa oke ini kita moderated caucus-nya harus dibanyakin dulu nih, unmode-nya nanti dulu aja. Ya udah kita bisa alurnya kayak gitu. Jadi tunggu aja arahan dari chair karena biasanya mereka yang akan pimpin jalannya caucus. Dari Bianca, berarti Kak kalau dikucilkan gitu bakal nggak punya blog dan bikin papernya sendiri. Kalau sampai nggak punya blog, gue bakal bilang enggak. Karena kalian pasti punya blog. Seminimal mungkin paling nggak 2 orang, 3 orang gitu kan. Jadi nggak bakal bikin paper sendiri. Jarang sih terjadi kayak gitu ya. Karena sebeda-bedanya kita di mata negara lain, pasti ada negara yang satu pendapat sama kita. Ya, contoh Korea Utara aja. Korea Utara ya gimana pun orang nganggapnya,
ya dia ada China, ya dia ada Russia yang backing dan sebagainya. Jadi jangan dianggap kalau kita beda sendiri tuh nggak ada tempatnya, karena pasti ada. Sejelek-jeleknya policy kita di mata orang, pasti ada negara yang akan satu suara sama kita. Entah karena kita ideologinya sama, atau entah karena kita dibantu secara financial oleh negara tersebut, itu tuh akan ada temennya. Ya, jadi don't worry, ya. Dibuat enjoy aja. Malah gue pribadi malah kalau dapat negara yang abstrak gitu ya, yang nggak pernah orang dengar dan polisinya beda sendiri, gue malah makin semangat. Kenapa? Karena gue tuh akan terlihat beda gitu kan. Sehingga karena gue terlihat beda, panggung MUN-nya tuh perhatiannya semua ke gue. Sehingga peluang gue buat menang pun jadi lebih gede. Gitu. Karena ya perhatiannya kan ke gue. Kalau kita dapat negara yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja, yang damai-damai aja ya, mungkin nggak fun ya, nggak seru ya. Cuma ya tergantung sih ya masing-masing. Jadi depends on the country that is allocated to you, sama depends on how you can perform your country in the MUN conference. Gitu. Wah, seru nih, pertanyaannya keren-keren nih. Bagus-bagus. Udah pada siap semua ya MUN. Nanti kalau tanggal MUN-nya gue lupa, yang MUN yang bulan ini tuh tanggal berapa, nanti ditanyain aja ke panitia atau di stalk di MUN kita, Global Bilateral MUN di Instagram, itu udah ada semua. Oke. Kalau nggak ada, nah ini, thank you Bianca. Jadi tanggal 15 sampai 16, which is, Sabtu Minggu ini. Oke. Oh, alhamdulillah ya. Awalnya tuh gue pengen kelas terakhir kita tuh Sabtu. Ternyata MBA-nya 15-16. Berarti ya pas banget ya kita selesaiin di hari Rabu. Oke, bagus deh kalau gitu, berarti udah semua ya. Kalau misalkan di hari Rabu, karena ini kelas terakhir. And I will close this presentation as always using a quote. Oke, ada lagi dari Bianca. Gak apa. Itu kan di conference-nya banyak topik, Kak. Kita milih atau gimana, Kak? Iya, milih. Jadi kalian nggak bakal bahas semuanya. Kan ada UNHRC, ada UNEP gitu-gitu kan ya. Itu pilih salah satu aja, nanti kalian cukup bahas topik yang itu aja. Jadi bukan milih semuanya. Ya. Jadi nanti satu council tuh bisa ada sekitar 3 delegate gitu ya. 3 delegate yang dalam artian dia nggak semuanya itu ada, ya. Nggak semuanya itu ada delegate yang bahas satu topik yang sama gitu. Jadi tergantung dari chair-nya gitu ya. Terus sama ini, selain kalian harus bikin topik yang kalian udah pilih ya di counselnya, itu kalian tuh juga harus menyesuaikan sama topik tersebut dan subtopiknya. Jadi biasanya kan ada topik gede, ada subtopiknya ya. Jadi topik gede itu biasanya MUN secara keseluruhan itu bahas apa, ya. Subtopiknya apa? Itu biasanya dikasih tahu sama panitianya. Nanti kalian harus sesuaiin sama itu juga, karena biasanya berkaitan, gitu ya. Misalkan yang gedenya itu adalah strengthening collaboration in the international community, ya. Terus di subtopiknya di UNEP misalkan expanding the international cooperation among states, ya, tentang misalkan perlindungan satwa liar, gitu. Itu tuh juga bisa. Jadi it depends on the topic and subtopic, gitu. Kak, kalau kelas intermediate tuh buat apa, dan mending ikut itu dulu atau conference apa gimana? I would say itu back to you ya, tergantung kalian. Kalau kalian merasa perlu ikut MUN dulu dan baru ikut intermediate, boleh. Kalau kalian merasa intermediate intermediate-nya bisa gue ikutin setelah MUN, ya nggak apa-apa banget gitu. Karena yang tahu kemampuannya kan kalian. Kalau gue bilang sih nggak ada bedanya ya, mau kalian MUN dulu ataupun intermediate dulu, karena bisa jadi kalian tuh belajar tuh langsung di MUN ya. Sedangkan kalau kalian intermediate dulu tuh malah jadinya dia nggak sinkron ya antara teori sama praktis gitu. Jadi it's going to be different juga gitu. So it depends on that. Soal ini ya, soal availability dari kelasnya, I'm not quite sure about kapan intermediate tuh ada. Nanti again bisa ditanya ke panitia. Kalau misalkan ada, silakan daftar dan hopefully we meet again. Dan kita biasanya bahasnya udah mulai spesifik. Kalau ini kan dari tadi kan gue bahas dari tadi kan teori ya. Dalam artian konsep. Kalau udah intermediate kita langsung bahas langsung, latihan langsung gitu. Jadi do expect bahwa kalian akan ikut kelas yang sangat-sangat practical di kelas intermediate gitu. Nggak bakal menyeramkan karena ini kan school ya, ini kan sekolah. Tapi kalian harus berekspektasi lebih tinggi gitu di kelas intermediate. Banyak speaking, yes, it will be a lot of speaking karena intermediate session
gitu kan. Kita nggak perlu lagi nih, kalau gue kan sekarang kan kayak kuliah ya, kayak ngasih tahu, oh ini tuh ada ini, tapi nanti tuh kita udah bahas yang super specific, practical, termasuk speaking gitu. Kalian akan latihan speech, latihan argumen, bahkan kalau perlu kita latihan debat, ya why not gitu kan. Tapi again ditanya ke panitia, Kak, kelas intermediate kapan nih? Aku mau dong gitu. Terus kalian ngomong nih, Kak, request sama Kak Abdur dong. Nah, itu ngomong kayak gitu aja, nanti kelasnya dibikin sama panitianya gitu. Itu juga bisa. Kayaknya promosi dikit. Oke. Oke, ini apa? Ini slide terakhir. Setahu gue habis itu udah. Oke. Kalau nggak ada question lagi, I'm gonna close using a quote seperti biasa. Nah, untuk memulai kalian tuh nggak harus jadi orang keren, ya. Untuk jadi orang kaya, ya kalian nggak harus jadi orang kaya dulu, ya nggak sih? Untuk jadi orang yang rajin, kalian nggak harus langsung rajin saat itu juga, ya. Tapi in order untuk jadi orang yang keren, kalian harus mulai dari sekarang, gitu. Jadi you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Karena the question is not when, ya. The question is not if, the question is how. Gitu. Kalau orang kan kadang the question is not if but when. Kalau gue bilang it's not if, it's not when, tapi adalah gimana caranya kita langsung eksekusi, gitu kan. Karena ini udah pasti terjadi, kita nggak perlu omongin kapannya karena kita harus lakukan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah how-nya, bagaimananya, gitu ya. Oke, mungkin penutupan dari gue. I will say I'm gonna express my highest gratitude. Ya, gue akan mengekspresikan rasa terima kasih gue yang tertinggi kepada kalian semua karena udah ikut dari kelas 1 sampai 4, either directly atau melalui recorded Zoom. Gue mau ngucapin terima kasih banyak dan ilmunya semoga bermanfaat dan kepake. Ya, hopefully kepake. Dan semoga kalian juga saat ikut MUN bisa belajar lebih banyak lagi. Karena kalau di sini kan gue cuma bantu support aja ya dari segi materi. Cuman soal kalian bisa implementasi itu tergantung sama kalian sendiri dan nggak akan ada yang bantu kalian di situ. Karena kalian benar-benar harus belajar sendiri, ya, cari tahu sendiri. Yang kita bisa bantu sebagai mentor adalah kalian mau cari taunya gimana. Gitu. Itu yang bisa kita bantu. Gitu. Dan terakhir juga, kalau yang mau ikut tanggal 15 bisa daftar dari sekarang ya. I'm not sure if it's still open registration-nya, but ditanya aja ke panitianya. Dan belajar sebanyak-banyaknya, lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Biar setelah itu nggak ada salah-salah lagi. Terakhir lagi, banyak terakhir ya. Terakhir lagi dari gue, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman. Selamat liburan bagi yang tidak merayakan dan selamat lebaran bagi yang merayakan. Nanti kita bisa ketemu lagi in other opportunity. Dari Ardel, conference-nya lawannya beda negara, udah pasti. Pasti beda negara dan nggak mungkin negaranya sama. Gitu ya. Untuk filenya udah gue kirim semua di grup. Untuk recorded Zoom-nya OTW karena harus di-upload dulu ke Google Drive. Dan ya udah, ini kelas terakhir. I will see you perhaps in intermediate class dan nanti kita ketemu lagi di other opportunity. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang, selamat liburan. Maaf mengganggu hari ini. Makasih, Kak. Yuk sama-sama Thank dan you. selamat liburan. Dadah, thank you semuanya. Good luck. Dadah.